Innakum dolamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian dolim kepada diri kalian sendiri. Mengapa Allah mengatakan ini semua? Karena pada hakikatnya ketika kita itu berbuat tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah, itu sebenarnya yang rugi bukan Allah, begitu loh. Yang rugi bukan Allah. Meskipun Bani Israil ketika itu tidak menyembah Allah, itu yang rugi bukan Allah. Diri mereka sendiri gitu loh. Makanya hukum-hukum Allah itu dalam Islam, hukum-hukum Islam itu, ini semuanya adalah untuk kemanfaatan diri kita sendiri, Pak. Bukan untuk Allah. Karena Allah itu disembah atau tidak disembah tetap Allah. Ditaati ataupun tidak ditaati tetap Allah. Artinya nyembah kita, sujud kita, penyembahan kita kepada Allah tidak menambah keagungan Allah, tidak sama sekali. Apa terus kemudian kita itu menyembah Allah dengan cara sholat lima waktu, kemudian Allah bertambah agung, tambah besar, juga tidak. Artinya kalau kita mau menjalankan perintah Allah, manfaatnya itu kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah. Ingat itu. Manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Makanya dalam ayat ini Allah menunjukkan innakum dolamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian dolim kepada diri kita, dari kalian sendiri. Bukan dolim kepada Allah, tidak. Begitu. Hakikatnya begitu memang. Tidak dolim kepada Allah, tidak. Jenengan tidak sholat, tidak puasa, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, itu nggak ngaruh kepada Allah, nggak ngaruh sama sekali. Mengapa kita mau menjalankan itu? Karena kita perlu mendekatkan diri kepada Allah, yang manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah, kita berbuat durhaka kepada Allah, kita tidak taat kepada Allah, ini pada hakikatnya kita tidak kok mendolimi Allah, itu tidak. Tetapi pada hakikatnya adalah kita mendolimi diri kita sendiri. Paham ya Pak ya? Apapun yang kita lakukan, ketidaktaatan kepada Allah tidak akan mengurangi kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua hukum Islam, hukum-hukum yang tercetus dalam hukum Islam, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, ini pasti hukum itu bermanfaat bagi diri kita sebagai penganutnya. Tidak kemanfaatnya balik Gusti Allah, tidak. Contoh, haramnya minum khamr, kembalinya ke siapa Pak? Ke diri kita kan? Haramnya berbuat zina, muncullah yang namanya HIV. Manfaatnya kembali siapa? Kepada diri kita sendiri. Misalnya berbuat baik, wajib kita berbuat baik kepada orang tua. Manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak sekalian yang kami hormati, para jamaah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk bersama-sama ngaji bareng, ngaji Al-Quran, surat Al-Baqarah. Masih kita membahas surat Al-Baqarah. Semoga apa yang kita jalankan ini menjadi amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salatullah salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat kepada umatnya. Semoga kita termasuk orang yang mendapat syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak sekalian yang kami hormati, para jamaah yang kami hormati, sekarang kita akan ngaji surat Al-Baqarah ayat 54. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittihadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak yang kami hormati, pada malam hari ini kita masih membaca surat Al-Baqarah ayat 54. Di sini masih menjelaskan tentang Bani Israel, nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel. Jadi banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada Bani Israel begini Pak ya. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah hai Bani Israel, jadi ketika Nabi Muhammad itu telah hadir, Allah memberikan wahyu ini untuk disampaikan kepada Bani Israel agar mereka selalu ingat terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Ya tentu keturunannya ya Pak ya, tidak kok Bani Israel ketika zaman Nabi Musa, tidak. Keturunan Bani Israel itu yang masih ada ketika zaman Nabi Muhammad begitu. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian itu zalim terhadap diri kalian sendiri. Zalim kepada diri kalian sendiri. Apa bittikhadhikumul ijla? Zalim dikarenakan kalian itu membuat patung dalam bentuk anak sapi. Jadi patungnya bentuknya anak sapi dan itu disembah mereka. Itu dikatakan oleh Allah di sini adalah innakum dhalamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian zalim kepada diri kalian sendiri. Mengapa Allah mengatakan ini semua? Karena pada hakikatnya ketika kita itu berbuat tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah, itu sebenarnya yang rugi bukan Allah, begitu loh. Yang rugi bukan Allah. Meskipun Bani Israel ketika itu tidak menyembah Allah, itu yang rugi bukan Allah. Diri mereka sendiri gitu loh. Makanya hukum-hukum Allah itu dalam Islam, hukum-hukum Islam itu, ini semuanya adalah untuk kemanfaatan diri kita sendiri Pak. Bukan untuk Allah. Karena Allah itu disembah atau tidak disembah tetap Allah. Ditaati ataupun tidak ditaati tetap Allah. Artinya nyembah kita, sujud kita, penyembahan kita kepada Allah tidak menambah keagungan Allah, tidak sama sekali. Apa
Apa terus kemudian kita itu menyembah Allah dengan cara sholat lima waktu, kemudian Allah bertambah agung, tambah besar, juga tidak. Artinya kalau kita mau menjalankan perintah Allah, manfaatnya itu kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah. Ingat itu. Manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Makanya dalam ayat ini Allah menunjukkan innakum dolamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian dolim kepada diri kita, dari kalian sendiri. Bukan dolim kepada Allah, tidak. Begitu. Hakikatnya begitu memang. Tidak dolim kepada Allah, tidak. Jenengan tidak sholat, tidak puasa, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, itu nggak ngaruh kepada Allah, nggak ngaruh sama sekali. Mengapa kita mau menjalankan itu? Karena kita perlu mendekatkan diri kepada Allah, yang manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Paham ya Pak ya? Makanya yang ini menyebutkan Allah begitu, innakum dolamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian itu dolim kepada diri kalian sendiri. Tidak dolim kepada Allah, tidak. Dan ini berbeda ketika saya mungkin dolim kepada Pak Sapar. Mungkin mudorotnya akan diterima oleh Pak Sapar. Atau mungkin saya dolim kepada Pak Gianto, kerja tak bayar, yang rugi Pak Gianto. Tapi kalau dengan Allah tidak demikian. Paham ya? Karena makanya bahasanya begini dalam Al-Quran. Bahasanya ngono mau. Fatubu ila bari'ikum. Kemudian maka bertobatlah kepada Tuhanmu. Kon tobat, jaluk sepuro nih Gusti Allah. Caranya bagaimana tobat Bani Israil dulu Pak kalau itu mereka punya dosa? Faktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Ya tidak semua tentunya Bani Israil itu berdosa kepada Allah, tidak semuanya. Tapi kebanyakan berdosa. Begitu loh. Ya ibaratnya manusia ya tidak semua manusia itu, satu kaum itu ya tidak semua ingkar kepada Allah, tidak. Pasti masih ada orang-orang yang beriman. Meskipun ketika itu mereka sebagian itu pada membuat patung anak sapi disembah, tapi masih ada yang lain yang tidak mau menyembah itu, begitu loh. Jadi tidak kok semuanya salah. Semuanya berbuat jahat, tidak itu. Namanya manusia itu ya pasti anak sing jahat, anak sing ora itu udah sunatullah begitu. Memang udah begitu, enggak semuanya mereka itu, tapi karena mayoritas mereka itu dolim kepada diri sendiri, maka disebutkanlah nama kaumnya ya Bani Israel begitu. Caranya tobat ekstrim Pak. Fatubu ila bari'ikum. Maka tobatlah kalian kepada Tuhanmu. Bentuknya tobat apa nih gini? Faktulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian sendiri. Ekstrim. Jadi kaum Nabi Musa itu tobatnya ngeri Pak. Lek kowe nyata bener akan tobat sebagai penebus dosamu. Kon bunuh diri Pak. Saiki lho kon istighfar yang ngeleram. Iya, makanya Nabi Muhammad itu dan para sahabatnya ketika itu sering diolok-olok oleh orang-orang Bani Israel itu. Apa kaum Nabi Muhammad cemen? Wong tobat kok beristighfar. Lihat tuh. Kita Bani Israel tobatnya apa? Bunuh diri, keren katanya begitu. Dihina. Lah saiki lho kon maca istighfar wae angeneram. Ayo. Iya, kon maca istighfar wae angeneram saiki. Padahal dulu sebelum Nabi Muhammad, kaum Nabi Musa itu ya tobatnya dengan bunuh diri itu sebagai penebus dosa Pak. Kalau sudah mereka mau melakukan itu dosanya hilang Pak. Langsung disepuro karo Gusti Allah. Langsung di surga kalau dia mau begitu gitu. Keren ya Pak ya. Jadi tobatnya kaum Nabi Musa itu keren gitu dengan bunuh diri sebagai bukti bahwa dia bertobat. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Bunuh diri itu yakni faktulu anfusakum, membunuh diri sendiri. Ya toh? Khairul lakum itu lebih baik bagi kalian menurut Tuhan kalian, yakni Allah.
Lebih baik gitu loh. Lek nyata-nyata kowe tobat ya wis kowe bunuh diri. Karena memang aturan Gusti Allah ngono ku mau. Yang dikehendaki Gusti Allah ngono ku mau. Faktulu anfusakum. Kon mateni awake dhewe begitu ya, Pak ya. Lek wis gelem ngono kuwi fataba alaikum. Lek wis gelem mateni awake dhewe bunuh diri, maka Allah menerima tobat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat dan maha kasih sayang. Tuh. Terus dilanjutkan lagi Pak ya. Wa idz qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika Bani Israel berkata kepadamu. Dan ingatlah ketika Bani Israel berkata kepadamu, kepada Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narawlaha jahratan. Jadi Bani Israel itu aneh-aneh karepe. Karepe aneh-aneh, Pak. Contohnya ya termasuk ini aneh. Apa iki maksudnya iki? Dan ingatlah ketika Bani Israel berkata kepadamu, ya Musa, hai Musa, lam nu'mina laka, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Katanya begitu. Jaluan ini kan aneh Bani Israel itu. Jaluan aneh-aneh. Kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu hatta narawlaha jahratan. Sehingga kami bisa melihat Allah secara nyata. Ini bahasa Jawa ini cetha welo-welo. Jadi melihat wujudnya Allah cetha welo-welo. Jahratan itu jelas Pak. Sehingga kami tidak akan beriman ya Musa kepada Allah kecuali kami itu melihat Allah secara nyata. Karepe iki aneh-aneh wong. Oh aneh-aneh gitu. Padahal wis di sepuro terus. Duwe kesalahan di sepuro penjalukane jek aneh-aneh begitu. Ini kaum Nabi Musa ngomong ning Nabi Musa ngomongnya ngono kuwi mau. Ya Musa, kami tidak akan beriman sehingga kami melihat Allah secara nyata. Karena wong ya ngono aneh-aneh ngono ki mau, akhirnya apa Pak? Lihat nih. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu. Kemudian mereka disambar oleh petir, Pak. Disambar petir, Pak. Makanya hati-hati. Lek ngomong tentang apapun yang berkaitan dengan Allah itu hati-hati Pak. Ngomong arwanae elek, ojo sampai. Bocah nakal lang digondol gendruwo kapok ilang tenan kabingung sampean kok. Iya, kudu hati-hati Pak. Karena ini permintaan daripada Bani Israel itu dia ingin melihat Allah secara nyata. Kemudian mereka orang-orang yang ngomong ngono ki mau Pak, itu sambar petir akhirnya Pak. Makanya berbicara yang mengandung hukum-hukum Allah itu harus hati-hati. Hati-hati Pak. Banyak sih di video-video kayak misalnya nek wong nggak seneng nek wong jilbaban, jilbabe dirampas misalnya Pak yo, dijikuk dibakar, sing bakar malah kobong malah nih berarti kan gitu ya Pak yo. Hati-hati tuh. Meskipun ketok kain itu jilbab itu bagi perempuan hati-hati tuh. Apapun bentuknya, sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah, jangan sekali-kali Anda mencaci maki. Iya, banyak itu. Contoh Pak, contoh lagi itu. Ini rada ekstrim ya kadang. Ada beberapa kelompok wanita yang menentang poligami, itu secara nyata-nyata Pak, terang-terangan. Delalae untuk bojo ki lho wis di bojo deh. Jadi itu kedua deh Pak. Ayo. Hati-hati ya, ingat ya, hati-hati. Beberapa kelompok-kelompok, beberapa orang itu kadang menentang ini Tuhan nggak adil kan begitu ya. Mosok lanang iso rabi lebih dari 2 gitu. Mentang-mentang mencak-mencak kan Pak ya. Hati-hati, ndelalae dhek entuk bojo, uang sih wis di bojo. Makanya hati-hati. Berbicara masalah hukum-hukum Allah hati-hati. Karena apapun itu hukum-hukum Allah pasti itu ada hikmahnya di belakangnya.
Pasti itu ada hikmahnya. Makanya pilih ngarani ya kita ngomongnya hati-hati. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Hati-hati. Ngomong karo anake lho, itu donga lho Pak gitu Pak. Hati-hati, enggak boleh sembarangan. Kita lanjutkan, wa antum tangdurun. Dan ketika sebagian Bani Israel tadi sambar oleh petir, Pak, sebagian mereka mengetahui itu, Pak, ya jadi sing selamat tetap begitu loh, enggak semuanya kesambar petir. Dan mereka melihat nyata itu, kisah melihat gitu. Banyak saksi mata dan menjadi cerita yang turun-temurun hingga sampai Nabi Muhammad kisah itu gitu loh. Yes. Summa ba'asnakum. Kemudian kata Allah ya, summa ba'asnakum, kemudian kami membangkitkan kalian. Artinya memberikan penghidupan sebagian dari kalian. Mim ba'di mautikum, setelah kematian sebagian dari kalian. Artinya apa? Di sini ayat ini menjelaskan memang sebagian kesambar petir dan sebagian tidak. Masih ada orang yang selamat. Supaya apa? Ning kene sebut ke Pak. Supaya la'allakum taskurun, agar kalian itu bersyukur gitu loh. Jadi banyak hal yang disampaikan oleh Allah ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Contoh sekarang. Ketika Pak Gianto melaku nih neng kali, kejegur neng lobang, ya Pak yo. Kemudian cerita lah neng Pak Sapar, ya Pak yo. Kok Pak Sapar sampai kejegur ono menah itu kan berarti kan wis pekok Pak Sapar, berarti kan begitu ya Pak ya. Maksudnya ngono ki mau gitu loh. Jadi Pak Gianto melaku neng kali, kejegur lobang, wis diceritakne neng Pak Sapar. Kok Pak Sapar melok kejegur ya berarti pekok Pak Sapar. Nah ngono ki lho Pak. Jadi kejadian lampau itu diceritakanlah kepada orang-orang yang masih ada supaya mereka itu mau bersyukur, tidak mengikuti jejak orang-orang pendahulunya, begitu loh. Jadi menjadi sebuah ya masa lalu itu guru bagi kita semuanya, begitu loh. Wal tangdur, begini ayatnya. Wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghadin. Dan hendaknya setiap jiwa atau setiap orang itu bisa memahami masa lalu untuk menghadapi masa depan. Itu di Quran ada Pak. Wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghadin. Dulu kalau saya menerjemahnya, dan hendaknya setiap jiwa mampu memahami masa lalu untuk memproyeksikan masa depan. Jadi masa lalu jadi guru Pak, jadi pelajaran. Jangan sampai kita ketika sudah tahu masa lalu begitu, kita di masa sekarang malah mengikutinya. Artinya jangan sampai masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya, begitu. Wal tangdur, begini ayatnya. Wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghadin. Dan hendaknya setiap jiwa atau setiap orang itu bisa memahami masa lalu untuk menghadapi masa depan. Itu di Quran ada Pak. Wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghadin. Dulu kalau saya menerjemahnya, dan hendaknya setiap jiwa mampu memahami masa lalu untuk memproyeksikan masa depan. Jadi masa lalu jadi guru Pak, jadi pelajaran. Jangan sampai kita ketika sudah tahu masa lalu begitu, kita di masa sekarang malah mengikutinya. Artinya jangan sampai masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya, begitu. Wa dolalna alaikumul ghamama, dan kami memberikan payung kepada kalian semua dari mendung atau awan. Nah ini kisahnya begini Pak. Ketika itu orang-orang Bani Israel itu meninggalkan Mesir. Jadi Mesir itu kan dalam kekuasaan Raja Fir'aun, ya Pak ya. Nah, ketika mereka meninggalkan Mesir, itu dalam perjalanan mereka itu berada di padang pasir, Pak. Makanya di sini Allah mengatakan memberikan
payung dari mendung, awan begitu ya Pak ya. Jadi ketika mereka di padang pasir kondisinya panas terik yang tidak sangat terik itu, Allah memberikan payung dari awan tadi begitu loh. Ini masuk nikmat yang diberikan Allah begitu loh. Ya toh? Dari awan tadi begitu loh. Kon ngeleng-ngeleng gitu, nikmat itu harus diingat-ingat gitu loh. Agar mereka mau bersyukur gitu loh. Kaya lek jenengan pas ngolake pol ndelalaike nemu banyu setengah gelas, ning bekas ada gelas aqua, gelas setengah gelas. Padahal nggak cukup menghilangkan dahaga, tapi udah cukup nikmat, Pak. Jenengan neng alas misalnya ya Pak yo, tidak ada air, tidak ada sungai tapi menemukan air. Iki yang ngono, ketika mereka itu berada di padang pasir, oleh Allah mereka dikasih iup-iup, dikasih payung dari awan tadi gitu. Dan dikasih apa lagi oleh Allah? Masih lagi ada lagi wa anzalna alaikumul manna wasalwa, dan kami turunkan kepada kalian semua al manna wasalwa. Dalam keterangan manna itu artinya adalah minuman yang sejenis madu, Pak. Sejenis madu. Jadi manis, ya enak, nikmat begitu loh. Jadi ketika dalam kondisi kepanasan terik, oleh Allah dikasih payung ya Pak ya. Oleh Allah dikasih payung dari awan tadi, masih ditambah lagi manna, jadi air minum atau minuman yang seperti madu. Itu datang dengan sendirinya, dikirim oleh Allah begitu loh. Saya ini bayang ini padang pasir kira-kira apa? Kalau bukan Allah, kekuasaan Allah yang datang. Sungai tidak ada, jangankan sungai air, tumbuhan aja nggak hidup Pak begitu loh. Nah, wasalwa ini para ulama menerjemah semacam daging burung, Pak. Ya mungkin daging burung, apa ya, manuk gemak mungkin lah ya. Pokoknya daging lah, tapi bukan daging hewan ternak berkaki 4, tapi dia semacam burung begitu. Dan ini diberikan oleh Allah kepada mereka begitu loh. Jadi itu termasuk nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel ketika berkali-kali mereka kepepet, kejepit ya Pak ya. Masih dikasih nikmat oleh Allah begitu loh. Dan itu kon ngeling-ngeling karo Gusti Allah. Agar mereka itu apa lek ngarani ya syukur, akhirnya menyembah Allah. Ya meskipun enggak nyembah mereka ya Allah tetap Allah kan begitu. Wa anzalna alaikumul manna wasalwa, dan kami turunkan kepada mereka manna wasalwa. Diturunkan Pak iki Pak. Wis dikai nyoh lho, kurang pira perlu golek. Wis panas dikai iyup-iyup mendung. Kurang penak piye begitu lho ya toh. Lanjutnya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi mereka itu diminta oleh Allah makan yang baik ya, termasuk kita lah Pak. Ojo sampai lah kita itu mental narkoba, itu kan nggak baik. Mangan ya sing apik, ngombe madu, susu ning awak sehat, kan begitu. Ojo malah ngombe susu gendruwo, kan begitu ya Pak. Iya, kalau Allah meminta kita kan makanlah makanan yang baik. Min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Ketika Allah mengatakan di sini makanlah makanan yang baik, tentu ada makanan yang tidak baik. Contohnya kaya minuman keras, narkoba begitu ya Pak ya. Itu kan merusak diri kita sendiri. Pasti itu Pak merusak diri kita sendiri. Kalau kita makan tidak makan yang baik. Kalau dulu mungkin yang dikenal arak itu Pak ya, seperti itu. Saiki apa lek ngarani kae? Tua, ya tua itu merusak diri kita sendiri itu.
Makanya Allah mengharapkan kita ya makan makanan yang baik. Makanan yang bergizi ya Pak ya lek ngarani ya. Lek ning bahasa Quran ke piye ya liyane iki Pak. Lali aku. Ada itu. Ya makan yang bergizi lah. Pokoknya intinya makanan yang halal dan bergizi. Halal, barangnya halal, cara memperolehnya juga halal. Dan itu harus bermanfaat bagi tubuh kita. Ojo makan yang enggak bermanfaat bagi tubuh kita begitu. Kayak godong kecubung malah di lalapan kan mendem. Kan begitu ya Pak ya. Enggak boleh seperti itu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan makanlah makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Nah, ini lanjutannya, Pak. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Ingat, tidaklah kalian mendolimi kami, kata Allah. Tidaklah kamu itu mendolimi saya, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tetapi mereka itu berbuat dolim kepada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita itu memakan makanan yang tidak baik, ini kita kok tidak mendolimi Allah, tidak. Mereka itu pada hakikatnya mendolimi mereka sendiri. Kembalinya pada diri kita sendiri begitu loh. Udah berapa kali ayat Allah mengingatkan kan? Udah 2 kali. Tadi dari ayat yang kita baca sebelumnya tadi, mana tadi? Innakum dolamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian dolim kepada diri kalian sendiri. Di ayat selanjutnya masih ditegaskan lagi Mas Ian. Wa ma dolamuna. Dan mereka tidaklah mendolimi aku, kata Allah, begitu ya Pak ya. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tetapi mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Sudah berkali-kali Allah mengingatkan. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah, kita berbuat durhaka kepada Allah, kita tidak taat kepada Allah, ini pada hakikatnya kita tidak kok mendolimi Allah, itu tidak. Tetapi pada hakikatnya adalah kita mendolimi diri kita sendiri. Paham ya Pak ya? Apapun yang kita lakukan, ketidaktaatan kepada Allah tidak akan mengurangi kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua hukum Islam, hukum-hukum yang tercetus dalam hukum Islam, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, ini pasti hukum itu bermanfaat bagi diri kita sebagai penganutnya. Tidak kok manfaatnya balik Gusti Allah, tidak. Contoh, haramnya minum khamr, kembalinya ke siapa Pak? Ke diri kita kan? Haramnya berbuat zina, muncullah yang namanya HIV. Manfaatnya kembali siapa? Kepada diri kita sendiri. Misalnya berbuat baik, wajib kita berbuat baik kepada orang tua. Manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Misalnya Allah mewajibkan kita untuk ku anfusakum wa ahlikum. Allah menyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kalau anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, kita kan seneng ya Pak ya, seneng. Begitu. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan dalam bentuk ketaatan kepada Allah, ini manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak ngaruh terhadap kekuasaan Allah. Cukup ya Pak ya? Oke, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin
Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin.